Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman dari platform kelas kedokteran yang sudah mengundang saya untuk berbagi wawasan mengenai pengantar kegawat daruratan luka terbakar dan trauma sejenis yang insya Allah dalam 1 jam ke depan akan saya coba bicarakan secara singkat, namun mudah-mudahan cukup berbobot untuk sesuai dengan kompetensi yang baik dikuasai oleh teman-teman dokter praktisi umum. Sebelum kita mulai, ya, kita samakan dulu persepsi ya dan tujuannya ya. Jadi dalam 1 jam ke depan mudah-mudahan kita semua menjadi paham bagaimana bisa menegakkan diagnosis luka terbakar dan trauma sejenis dengan baik ya. Kemudian mampu menegakkan indikasi kegawat daruratan untuk diagnosis tersebut. Kemudian juga mampu menegakkan indikasi kapan kita merujuk pasien dengan diagnosis luka terbakar dan trauma jenis tersebut ke pelayanan spesialistik yang lebih kompeten. Kemudian juga mudah-mudahan di akhir nanti kita bisa mengerti dan mampu melakukan penata laksanaan awal pasien dengan diagnosis luka terbakar dan trauma sejenis sebelum kita melakukan perujukan pasien ke pelayanan spesialistik yang lebih kompeten. Kemudian juga diharapkan kita nanti bisa melakukan penata laksanaan pasien dengan diagnosis tersebut ya, yang mana pasien-pasien yang tidak perlu menjalani perujukan ke pelayanan spesialistik ya, jadi yang bisa dilakukan di vaskes primer ya. Juga mampu melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi pada pasien dengan diagnosis luka terbakar dan trauma sejenis. Nah, yang dimaksud dengan luka trauma terbakar adalah terpecahnya keutuhan jaringan kulit dan jaringan lunak bawah kulit akibat berkontak dengan benda eksternal yang membawa energi kalor yang merusak atau energi yang sifatnya sejenis terhadap kulit dan jaringan lunak, misalnya kimia, listrik, radiasi, dan sebagainya ya. Ada 8 jenis luka yang memiliki karakter lokal maupun sistemik yang mirip dengan luka terbakar ya, bisa kita baca di sini ya. Ada yang karena suhu atau termal ya, ada yang karena api, ada yang karena cairan panas ya, ada yang karena suhu ekstrim ya, yang sangat panas maupun sangat dingin ya. Kemudian jenis luka yang berkontak dengan benda membawa energi yang sejenis dengan energi kalor ya, yang punya potensi merusak ya, misalnya karena bahan kimia, listrik, radiasi ya, atau luka karena kombinasi ya, blast injury. Nah, penyebab atau etiologi dari luka terbakar yang terbanyak adalah karena api ya, combustion. Kemudian diikuti oleh berkontak dengan tumpahan cairan panas. Situasi saat kejadian paling banyak adalah bukan karena kecelakaan kerja atau bukan kecelakaan rekreasional ya. Jadi hampir 3/4-nya ya pada bagian ini dilihat terjadi di lingkungan yang dekat dengan sehari-hari alias lingkungan rumah ya. Lokasi kejadian tersering di rumah ya, kemudian diikuti oleh tempat kerja, rekreasi, dan tempat umum ya. Untuk anak ya, polanya berbeda dengan dewasa ya, karena biasanya kalau orang dewasa punya karakter
menyelamatkan dan melindungi anaknya dari ancaman cedera, ya. Jadi pasti ada unattended condition, bila ada kondisi yang mengancam, ya, dari api, kebakaran, ya, dan lain-lain yang sejenis, ya. Biasanya orang dewasa yang ada di situ akan melindungi anak, ya. Jadi yang tersering pada anak itu justru adalah luka terkena kontak atau tumpahan cairan panas, ya, dengan berbagai variasi keparahan, ya. Karena api itu jarang, ya, karena kontak dengan benda bersuhu panas itu juga jarang, ya, dengan kimia juga jarang, listrik juga jarang, ya. Nah, hal yang perlu jadi perhatian adalah pada jenis-jenis sebab yang secara teori jarang, ya. Kalau Anda berhadapan dengan pasien anak, ya, misalnya ceritanya dia terkena kontak dengan benda sangat panas, ya, atau kena bahan kimia, ya, kita harus waspada, ada kemungkinan domestic violence. Jadi di anamnesis harus ditanya. Nah, hal dasar untuk difahami, ya, oleh dokter praktisi umum adalah bagaimana menentukan derajat luka terbakarnya, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail, ya, mengenai derajat luka berdasarkan kedalaman rusak atau hilangnya lapisan, ya. Kemudian juga menentukan proporsi luas lukanya, ya. Ini penting untuk bisa melakukan evaluasi secara cepat, tepat, cermat, akurat, ya, karena proporsi luas luka inilah penentu nanti perakiraan berapa volume intravaskuler yang hilang, ya. Karena kehilangan volume intravaskular itu nantinya berpotensi mengganggu kesetimbangan hemodinamik sirkulasi, sehingga bila itu terjadi harus kita pikirkan adanya substitusi cairan resusitasi, ya. Sedangkan untuk yang awam, masyarakat awam, penting untuk memahami pengelolaan pertama di TKP seperti apa, ya. Pengelolaan pertama sebelum ke rumah sakit seperti apa, dan kapan serta mengapa harus ke fasilitas kesehatan, ya. Jadi ini hal-hal dasar untuk difahami. Nah, ini adalah derajat dari luka terbakar atau luka yang sejenis, ya, berdasarkan tingkat kedalaman rusaknya jaringan, ya. Derajat 1, ya, kalau mau gampang ingat aja, cirinya adalah kulitnya kemerahan, hiperemis atau lebih gelap, atau pada orang yang berkulit sawo matang, ya, warnanya menjadi coklat, ya. 2A, ya, yaitu derajat yang kehilangan sebagian dermis tapi masih dangkal, ya, itu dicirikan dengan lepuh, ya, berisi cairan eksudasi, ya. Cairan eksudasi ini adalah ekstravasasi atau cairan yang keluar dari sirkulasi yang berisi komponen-komponen untuk inflamasi dan penyembuhan kerusakan jaringan, ya. Sehingga kalau semakin luas lukanya, semakin banyak eksudasi dan ekstravasasinya, tentu semakin banyak volume sirkulasi yang berkurang, ya, sehingga risiko ketidakimbangan hemodinamik menjadi lebih besar, ya. Derajat 2B, ya, yaitu kehilangan sebagian dermis tapi lebih dalam, itu ditandai dengan adanya kulit yang mengelupas atau hilang, ya, merah dan nyeri, ya. Nanti kita bahas lebih detail.
Derajat 3 ya, atau sudah hilang seluruh dermis ya, dan mulai terkena jaringan di subkutis atau hipodermis ya, dicirikan dengan adanya gambaran kulit yang sudah tidak ada lagi ya, kemudian warnanya pucat ya, kemudian bisa kita temukan jaringan nekrosis ya, dan sudah tidak ada sensasi lagi ya. Derajat 4 lebih dalam lagi ya, sudah terpajan fasia dan otot yang kompromis ya, daya vitalitasnya, kadang tulang juga bisa terlihat ya, derajat 4. Nah, yang dihitung luas adalah derajat-derajat keparahan yang pada prosesnya nanti menyertakan eksudasi dan ekstravasasi ya. Jadi derajat 1 itu tidak usah dihitung ya, derajat 1 tidak usah dihitung ya. Ya, ini contoh derajat 1 ya, rusak atau hilangnya lapisan kulit sebatas epidermis. Pada orang yang kulitnya putih, warnanya kemerahan ya, erythematus, hiperemis ya. Pada orang yang kulitnya berpigmen ya, sawo matang misalnya, maka warnanya menjadi lebih gelap ya, atau bahkan coklat ya. Jadi kalau kita baca textbook, kita selalu ingat hiperemis, kemerahan. Iya kalau orang bule ya, tapi kalau orang kita, orang Asia, orang Afro ya, orang dari Melanesia, Polinesia ya, nggak bisa itu orang hitam kemerahan, nggak ada ya. Jadi warnanya menjadi lebih gelap ya. Nah, ciri kulit yang lain masih tersifatkan jelas ya, lembut, lembab, elastis, perabahan suhu, hangat ya. Harus bedakan nanti dengan jaringan hitam nekrotik yang keras, kering, kaku, dingin ya pada luka derajat 3 ya. Kenapa harus dibedakan? Karena yang luka derajat 1 tidak usah dihitung, diabaikan saja karena dia bisa menyembuh spontan ya. Sedangkan kalau luka derajat yang lebih dalam harus dihitung. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyembuh spontan, dia harus melalui proses penyembuhan luka ya, yang menyertakan komponen-komponen yang ekstravasasi. Berarti dia menyertakan juga risiko ketidakimbangan volume sirkulasi, makanya harus dihitung ya gitu. Perancunya sebenarnya adalah suatu kebaikan kita untuk baca textbook dan berpegang dari situ, tapi yang ditulis di textbook biasanya hanya warna kemerahan, sedangkan pada prakteknya Anda berjumpa orang sebangsa yang warnanya kulitnya gelap dan Anda nggak ketemu kemerahan, sehingga yang hitam-hitam di kulit yang masih utuh itu ya Anda ikut hitung, sehingga nantinya berpotensi Anda overcounting ya. Overcounting artinya nanti Anda akan overcalculating ya, sehingga nantinya Anda mengubur paru-paru penderita dengan volume substitusi cairan yang terlalu banyak dan tidak perlu ya. Ini yang mesti diperhatikan. Kemudian luka derajat 2 atau partial thickness ya, bila rusak atau hilangnya lapisan kulit mencakup epidermis dan sebagian superficial dermis ya. Tanda klinis yang khas adanya lepuh ya, bula, blister ya, itu kalau yang superficial ya. Kalau yang lebih dalam ya, kulitnya sudah lepas, terkelupas, dalam arti dia sudah terlepas dari dasarnya tapi masih menempel, atau sudah betul-betul hilang yang derajat 2 yang lebih dalam ya. Nah, luka dengan kehilangan sebagian dermis bila dibiarkan masih bisa dia menyembuh spontan dalam 28 hari ya. Kenapa?
lihat di bagian anatomi di slide ini ya. Ada simpanan epitel tuh, cadangan epitel di lapisan dermis pada folikel rambut dan kelenjar keringat, sehingga nantinya ya dari epithelial storage ini nanti akan merambat memicu dan memacu epitelialisasi ya. Tapi ada batas-batasnya ya. Hanya luka dengan lebar tidak lebih dari 5 cm yang punya potensi baik menyembuh dengan epitelialisasi ya. Di atas 5,5 cm biasanya menyembuh tapi dengan parut, karena laju epitelialisasi hanya 1 mm per hari per tepi luka, dan waktu yang ditoleransi untuk menutup dengan epitelialisasi adalah 28 hari. Jadinya 2,8 cm dari sisi tepi yang ini dan 2,8 cm dari sisi tepi yang seberangnya, maka 5,6 cm adalah maksimal jarak antar tepi yang bisa kita yakini tertutup dengan epitelialisasi yang baik. Lebih dari itu, maka harus dibantu dengan modalitas penutupan luka yang lain ya. Nah, luka yang dalamnya mencapai daerah sel pigmen kulit pada dermis biasanya menyembuh dengan potensi parut ya, karena melanosit itu berhubungan akrab dengan proses fibrosis. Sekarang luka derajat 2A ya, yang ditandai dengan lepuh atau bula seperti yang ditunjukkan panah ya. Ini disebabkan adalah kontak dengan suhu yang cukup tinggi sehingga ikatan antara membran basalis dengan epitel epidermis rusak ya, sebagai the weakest point ya dalam struktur kulit superficial ya, tapi tidak cukup kuat untuk memutus dan merusak ikatan antar sel epitel epidermis ya. Jadi untuk epidermisnya dia masih utuh, tapi bagian bawahnya yang melekat ke membran basal ya, dia tidak bisa tahan sehingga terlepas, mengambang, dan celah diantaranya diisi eksudasi ya. Eksudasi ini highly rich ya dengan protein, sehingga menjadi media potensial untuk patogen bisa hidup dengan bermewah-mewahan di situ karena suplai nutrisinya terjamin. Derajat 2B ya, yang lebih dalam itu pada akhirnya kalau kontak lebih lama itu menyebabkan terputusnya ikatan antar epitel epidermis ya. Jadi tampilannya kulitnya pasti terkelupas ya, ada yang terlepas, kadang ada yang hilang sehingga hanya menyisakan gambaran bagian bawah ya, membran basal tuh yang terekspos ya, dermis yang terekspos. Nah, karena kayak vaskularisasi dermis ini, maka warna jaringan pasti kemerahan, basah, dan lembab ya. Kemudian susunan dermis sendiri relatif longgar, banyak berkelenjar sehingga pada perabaan masih kenyal, elastis ya, dan watery ya, lembab ya. Dan di dalam dermis banyak nerve dan reseptor sehingga nyerinya dia berasa ya. Kalau suasana sekitarnya dingin dia lebih dingin, kedinginan. Kalau suasana sekitarnya panas dia merasa kepanasan. Nah, itu yang terjadi pada luka derajat 2B. Kalau luka derajat 3 ya, full thickness ya, rusak atau hilangnya lapisan kulit sampai ke dermis ya. Nah, energi termal itu kalau sampai lapisan lemak itu kayak mentega, margarin ya, langsung lumer dan menguap. Jadi kita jarang ketemu lapisan lemak ya di dalam luka terbakar ya. Biasanya langsung ketemu fascia ya. Nah, tidak lagi kita jumpai keluhan sensasi pada penderita derajat 3 ya, karena nerve end ya, nerve reseptornya kan ada di dermis. Kalau
dermisnya sudah hilang, sudah rusak, tentu tidak ada lagi nerve end yang bisa menerjemahkan sebagai rasa atau sensasi yang dikeluhkan oleh penderita. Ya. Kemudian tanpa dermis berarti tidak ada vaskularisasi, tidak ada vascular network, sehingga biasanya gambarannya pucat, ya, perabaannya dingin, ya. Kemudian kalau kita meraba, ya, evaluasi dengan rabaan pemeriksa pada kulit yang terkena, itu permukaannya kaku, keras, ya, kayak papan, ya, itu namanya eschar. Ya, eschar itu kalau Anda belum pernah sentuh-sentuh, tekan-tekan, colek-colek, itu perabaannya sama kayak sepatu kulit, ya, nah kayak begitu tuh, ya. Jadi eschar itu adalah hasil dari denaturasi atau koagulasi protein dermis dan fascia oleh energi kalor. Ya. Yang harus kita khawatirkan adalah kalau eskarnya menutupi atau melingkari batang tubuh, ya, sirkumferensial, atau menutupi melingkari bagian alat gerak, ya, maka akan ada komplikasi mengancam yang harus dihindarkan, ya. Kalau dia di bagian dada, dia menghambat gerak nafas, ya. Kalau dia ada di alat gerak, ya, dia menyebabkan sindrom kompartemen, ya. Jadi yang seperti ini harus dilakukan eskarotomi atau irisan membebaskan eskarnya supaya tekanan yang di bawahnya itu bisa keluar dan daya kembang ruang di bawahnya, ya, kembali normal. Kalau ini ada luka derajat 4, ya, lebih dalam, ya, kadang kita lihat otot, ya, dengan kondisi yang kompromis, ya, tendon, ya, kadang lebih dalam lagi, ya, tulang bisa terlihat, ya, misalnya electric burn injury pada foto ini, ya, pada scalp, ya, itu luka derajat. Dan ini yang tadi kita bicarakan di awal, bedakan gelap epidermis pada derajat 1 yang tidak usah dihitung dengan warna hitam jaringan nekrotik yang harus dihitung, ya. Nekrotik hitamnya seperti itu, seperti di gambar tuh, hitamnya pekat, ya, mutlak, ya, disertai ciri-ciri karakteristik, ya, area anatominya, struktur anatominya kisut atau menciut dimensinya, perabaannya dingin, keras, kaku, capillary refill test biasanya tidak berespons, ya, tetap dia pucat atau dia hitam gelap, ya, turgor kulit negatif, ya, benar-benar keras, itu nekrotik dan harus dihitung. Ya. Kemudian kondisi penyerta, ya, trauma inhalasi juga sering terjadi, ya, akibat paparan terhadap suhu tinggi dan produk toksik dari pembakaran, ya. Tapi mesti diingat, ya, Anda menemukan trauma inhalasi hanya pada kasus luka terbakar karena api atau cairan kimia yang bentuknya uap, ya, atau uap panas, ya. Kalau tidak dalam bentuk seperti itu, ya, Anda tidak akan temukan, ya, Anda tidak akan temukan trauma inhalasi pada electric burn injury, Anda nggak akan temukan, ya. Nah, 50% kematian pada kasus kebakaran rumah atau bangunan itu ditemukan adanya kondisi penyerta trauma inhalasi yang memperberat prognosis dan outcome-nya, ya. Terjadi asfiksia, ya, yaitu substitusi kompetitif karbon monoksida hasil pembakaran, ya, yang punya afinitas beratus-ratus kali lebih tinggi, ya, kepada hemoglobin daripada oksigen kepada hemoglobin, ya. Jadi hemoglobin lebih kepincut untuk berikatan dengan karbon monoksida daripada dengan oksigen, ya, sehingga terjadi hipoksia jaringan, ya, dan lambat laun, ya, hal tersebut akan menyebabkan kematian sel. Nah, ini adalah diagnosis trauma inhalasi, ya. Jadi yang Anda lihat di gambar ini adalah karakter yang
khas ya dari seorang pasien dengan trauma inhalasi ya. Pada kasus ruangan terbakar ya, morbiditas pada anak lebih banyak pada trauma inhalasi daripada akibat apinya ya, karena fakta-fakta ya orang dewasa lebih menyelamatkan dan melindungi anaknya dari api ya, tetapi trauma inhalasi kan tidak mungkin bisa dilakukan pencegahan atau proteksi ya, jadi kulitnya selamat tapi saluran nafasnya tidak bisa diantisipasi ya. Kemudian laju nafas anak normal biasanya lebih cepat daripada dewasa ya. Kemudian yang berikutnya adalah kapasitas sisa paru anak ya, lebih kecil daripada dewasa. Jadi kalau anak disuruh tahan napas itu biasanya susah saat menyelamatkan diri. Jadi mau gak mau ya dia lebih cepat buat nafas dan berkontaklah dengan uap panas dari proses pembakaran tersebut ya. Dan jarak langkah anak lebih pendek ya, jadi kalau lari biasanya lebih lama sehingga risiko durasi paparan tuh lebih lama dibandingkan pada orang dewasa yang langkahnya lebih panjang sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan diri dari situasi terbakar ya. Khas pada trauma inhalasi ya, yaitu riwayat pada kebakaran di ruang tertutup ya. Kemudian gambaran di mana luka terbakar pada wajah, rambut wajah ya, dan kadang kita temukan jejak-jejak serbuk jelaga atau karbon ya pada sekitar wajahnya ya. Yang klinisnya ya, gejala yang Anda temukan biasanya sesak ya, nafas yang bunyi ya, batuk, serak, iritasi mukosa ya, berair ya, air mata keluar ya, hipersekresi ya, mata meradang ya. Kemudian juga bingung, cemas, disorientasi, tanda-tanda mulai ada hipoksia ya. Kalau buang riak ya, ada jejak karbon ya, jelaga ya. Kemudian hipersekresi di saluran nafas ya, sehingga kalau dia ngomong pun ketara itu suaranya, ada cairan berarti ya, kayak gitu, kayak orang gargling ya. Dan rambut wajah dan kepala yang terbakar. Nah, sekarang kita masuk mengenai proporsi luas luka terhadap luas permukaan tubuh ya. Ada 3 metode yang dikenal di dalam menentukan proporsi luas luka ya. Pertama adalah Rules of Nines dari Wallace ya, yaitu pemetaan area tubuh dalam bagian-bagian berluas 9% atau kelipatannya kecuali genitalia eksterna yang 1% ya. Keuntungannya dia sistematis ya. Kerugiannya akurasi dan presisi sulit ya untuk luas luka yang kecil dan menengah ya. Kemudian ada tabel Lund dan Broder ya. Tabel ini dibuat untuk menerapkan fakta bahwa pada anak ada perubahan dinamis proporsi dimensi area-area anatomi ya. Misalnya kepala ya, kemudian paha ya, betis ya, alat gerak ya, dan juga bagian-bagian batang tubuh ya. Keuntungan dari tabel Lund dan Broder tentunya adalah untuk area-area anatomi anak yang tadi kita sebutkan pasti lebih presisi daripada Rules of Nines dari Wallace ya. Kerugiannya tidak praktikal, terlalu banyak parameter yang mesti dihafal ya. Kalau Anda tidak familiar, Anda harus bolak-balik lihat tabel ya, very much dependent dengan tabel ini ya. Dan tiap klasifikasi usia punya dinamika proporsi yang berubah ya, jadi tidak praktikal ya. Kemudian ya, menjadi pertanyaan juga kalau misalnya luas lukanya adalah kecil ya,
segmented ya, seperti gambar nih, Pangeran Zuko ya, berapa persen nih ya. Anda kalau mau merujuk pada Rules of Nine dari Wallace pun Anda masih komat kamit dulu tuh ya. 9 kepala leher dibagi 2, berarti bagian depannya saja hanya 4,5 ya. Kemudian kalau wajah saja mungkin itu 3/4 dari 4,5, kemudian dibagi lagi 2 karena itu hemisfer yang sebelah hemifasial yang sebelah kiri ya, kemudian dibagi lagi 3 dan seterusnya ya. Anda komat kamit dan berkernyit di depan pasien untuk luka yang luasnya seperti itu ya, Anda akan bingung ya. Nah, disinilah pada akhirnya ada yang namanya metode tapak tangan ya. Berkembang dari sebuah penelitian anatomi yang awalnya mencari berapa rata luas permukaan tubuh manusia dan bagian-bagian area anatominya, dan secara tidak sengaja menemukan fakta bahwa luas permukaan satu tapak tangan tanpa jari itu selalu konstan 0,5% dari luas permukaan tubuh keseluruhan ya, sedangkan kalau luas permukaan tapak tangan dengan jari yang dirapatkan itu 0,8% ya. Dan ini akhirnya diadopsi ya, bahwa setiap satu tangkupan telapak tangan itu dipikirkan sebagai 1% ya, dibulatkan dari 0,8% jadi 1% ya. Tapi ingat, tapak tangan dari penderita atau pasiennya, bukan dokternya ya. Keuntungannya, inilah metode yang bisa secara cepat, tepat, cermat, dan akurat menghitung presisi proporsi luas luka ya. Kerugiannya ya, karena berbasis luas tapak tangan penderita, pasti butuh waktu agak lama untuk praktisi yang tidak familiar dengan pasien anak-anak ya, karena luas tangan anak-anak kan mungkin tidak familiar ya. Kalau luas tangan dewasa bisa lihat tangan pemeriksa sendiri ya gitu. Dan pada akhirnya dari 3 ini secara praktikal ya, metode tapak tangan adalah yang paling banyak dipakai ya, tapi dikombinasikan dengan metode Rules of Nines dari Wallace supaya sistematika area-area anatomi besarnya tidak ada yang terlewat. Nah, kondisi penyerta adalah keadaan klinis tertentu, baik berupa penyakit yang sudah diidap sebelumnya, premorbid, atau kondisi klinis yang timbul barengan akibat trauma yang sama ya, atau komorbid ya. Kondisi premorbid anak ya, misalnya asma bronkial, penyakit paru, kelainan jantung, malnutrisi, obesitas ya. Kalau kondisi premorbid pada dewasa ya, asma bronkial, PPOK, hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, obesitas, kehamilan ya. Kalau komorbid ya, misalnya trauma inhalasi, pneumotoraks, fraktur ya, itu juga jangan lupa dievaluasi, diidentifikasi, dan dicatat. Nah, apa sih aspek kegawat daruratan ya pada kasus luka terbakar dan trauma sejenis ini ya? Ada aspek life threatening ya, mengancam nyawa ya. Pada trauma luka terbakar atau sejenis ya, ada risiko kegawat daruratan obstruksi jalan nafas ya, misalnya trauma inhalasi, atau sesak ya, sulit mekanisme nafas ya pada trauma inhalasi juga, atau pada kondisi shock atau renjatan sirkulasi ya. Dan juga ada risiko kegawatan hemodinamik ya, shock ya. Misalnya pada luka yang luas ya, pasti ada reduksi volume cairan sirkulasi ya, yang ekstravasasi, sehingga mengganggu tanda vital hemodinamiknya, tekanan darah turun, nadi jadi cepat lemah ya, yang menandakan adanya masalah pada perfusi sel-selnya ya. Selain dari ancam nyawa, juga ada ancam kecacatan ya, limb threatening ya. Misalnya trauma elektrik yang menyebabkan nekrotik pada ujung-ujung jari atau alat gerak yang berkontak dengan sumber listriknya ya. Atau edema hebat yang menyebabkan sindrom kompartemen
yang menekan berkas neurovaskular sehingga ujung-ujung jari itu menjadi kompromis, ya. Itu juga suatu kondisi yang gawat darurat. Atau komplikasi jangka panjang, ya, parut atau kontraktur, ya, yang nantinya menyebabkan gangguan anatomi, ya, distorsi anatomi dan gangguan fungsi aktivitas sehari-hari. Manajemen atau penata laksanaan, ya, dari kasus luka terbakar atau trauma sejenis ini, ya, itu mencakup sebenarnya berawal dari pencegahan, ya, pencegahan, ya, dan pertolongan pertama, ya. Jadi ini adalah Anda bisa lihat, ya, tampilan seperti ini, ya, di masing-masing negara itu kurang lebih sama, ya, cuma beda bahasanya saja, ya. Prinsip pertama tentunya adalah pencegahan, ya, menyiapkan lingkungan yang aman dari risiko terbakar, bahan cairan panas, zat kimia, strum dan sebagainya, ya. Kemudian jika pada TKP, ya, pada kejadian ada kasus trauma luka terbakar, ya, maka lepaskan dan jauhkan dari kontak energi yang menyebabkannya, ya. Kemudian sejukkan di bawah air keran mengalir selama 20 menit, ya, jangan dioles macam-macam. Balutkan, ya, dengan suasana yang bersih dan lembab, ya, dan segerakan dalam 8 jam pertama mengunjungi dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Pencegahan juga termasuk diantaranya menciptakan lingkungan kerja yang aman, ya. Kita lihat 75% hampir, ya, masalah ini terjadi di lingkungan rumah, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa Anda adopsi untuk Anda edukasikan, ya, pada masyarakat, ya, untuk melindungi anak dari risiko kejadian luka terbakar atau sejenis, ya. Jauhkan anak dari dapur, ya. Jangan letakkan wadah berisi cairan panas di lantai, atau kalau di meja usahakan jaraknya lebih dari 20 cm, ya. Kemudian udah abad ke-21, ya. Jangan primitif lah, bakar-bakar sampah, ya. Karena bisa jadi apinya sudah reda, sudah hilang, tapi sekam panasnya masih ada, ya. Kalau ada anak di situ bermain bola, dia bisa menginjak itu, ya. Jadi deh tuh, ya, kejadian luka terbakar, ya. Kemudian stop bermain petasan dan sejenisnya yang membawa mudorot, ya. Cedera akibat petasan dan yang kayak sejenis ini tidak akan ditanggung oleh insurance, tidak ditanggung oleh BPJS karena masuk kegiatan membahayakan diri sendiri, ya. Jadi kalau Anda edukasi, kasih tahu tuh seperti itu, main petasan Anda celaka, apes, nggak ada yang nanggung, Anda harus bayar sendiri, ya. Berikan penghalang untuk electric socket, ya, supaya kalau anak-anak kecil yang masih merangkak-rangkak, ya, aman dari risiko berkontak, ya. Karena kalau rumah zaman sekarang, ya, demi estetik, ya, electric socket ditaruhnya di bawah, ya. Kalau dulu rumah zaman dulu letaknya minimal 1 meter tuh dari permukaan ubin, ya. Dan simpan baik cairan kimia berbahaya dan diberi label, ya. Dapur yang aman juga jangan lupa, ya. Itu juga bisa menjadi hal yang Anda edukasikan, ya, supaya tercipta lingkungan yang aman di rumah. Kemudian, ya, apa yang terjadi kalau Anda berada di TKP, kejadian luka terbakar, ya. Yang pertama tentu jauhkan dari sumber penyebab cederanya, ya. Padamkan api dengan siraman air atau jatuhkan, gulingkan di permukaan tanah, ya. Stop, drop and roll, ya. Anda akan sering mendengar istilah itu, ya.
pada kejadian tersetrum ya jangan lepaskan, bantu putuskan kontak penderita ke sumber arus listrik dengan tangan terbuka biasa tanpa ada isolator ya. Setidaknya kalau Anda tidak sempat bersarung tangan karet ya, Anda singkirkan saja dengan sapuan atau hantaman ringan dari ayunan kayu yang kering ya, supaya Anda tidak juga ikut jadi korban ya. Setelah lepas dari kontak ya, juga termasuk buka pakaian dari penderita ya, dan paparkan secara terbuka untuk menyingkirkan potensi cedera termal dari suhu pakaian yang terbakar, sekaligus nantinya memudahkan evaluasi berapa luas lukanya. Sebaiknya selimutkan dengan kain yang dikondisikan lembab ya, dan memberi suasana sejuk. Luka derajat 1 ya atau minor itu ya, tadi kita udah bahas ya, warnanya kemerahan atau lebih gelap ya, tidak ada kerusakan kulit bermakna, hanya diskolorasi dan rasa nyeri ya. Kalau derajat 2 ya ada lepuh atau kulit terkelupas. Kemudian sejukkan kulit yang terbakar di bawah air, sejuk mengalir 20 menit ya, tidak harus dingin ya, air sejuk saja ya, karena tujuannya hanya membatasi kerusakan jaringan supaya prosesnya tidak bertambah ekstensif ya. Alternatifnya boleh direndam dengan wadah ya dengan air sejuk dan rendam dalam durasi yang sama. Lepas perhiasan seperti cincin dan gelang ya, karena kalau nanti bengkak itu dia akan menjerat di situ ya. Dan menjerat itu artinya menjerat sirkulasi darah dan mengkompromikan daya vitalitas dari ujung-ujung perifer atau ujung-ujung distal dari jari-jari Anda. Kemudian sebelum dibalut ya, setelah disejukkan, tahan diri untuk tidak membalur bahan yang aneh-aneh ya pada luka. Bahkan produk salep luka bakar tidak semuanya cocok, nanti kita bahas ya. Di rumah kalau ada ya, madu itu adalah hal yang saya rekomendasikan satu-satunya ya untuk di lingkungan rumah ya, untuk kejadian luka terbakar ya. Yang saya bolehkan adalah pakai madu murni, syaratnya adalah madu murni ya, nanti kita bahas ya kenapa kita pakai madu murni. Kemudian pembungkusan dengan cling wrap ya, balutan plastik untuk makanan itu adalah yang paling ideal ya kalau di rumah tangga ya, karena yang food grade biasanya steril ya. Kita potong buang berapa sentimeter ujungnya ya, dan kita lingkarkan, kita balut ya. Dia tipis, tidak lengket, mudah bergerak, transparan, bisa buat kita melihat perkembangan luka di bawahnya. Kemudian dia protektif ya, kedap air dan udara sehingga menyimpan suasana lembab, sejuk dan cukup oksigen ya untuk lukanya. Nah, ini yang tadi saya bilangnya, bahkan tidak semua krim untuk luka terbakar itu bisa dipakai sebebas yang Anda mau ya. Ini adalah produk yang digadang-gadang sejak zaman dulu dan sampai sekarang sebagai topical of choice ya pada kasus luka terbakar, silver sulfadiazine ya. Ini memang betul ya, dalam rentang antibiotikanya, anti mikroorganismenya ya, cocok dan pas dengan yang ditemukan pada kondisi luka terbakar, makanya dia disebut topical of choice ya. Tapi nggak enaknya adalah dia nanti membentuk lapisan tipis lengket di permukaan yang bercampur dengan eksudat mengering ya, sehingga terbentuk yang namanya pseudo eskar palsu. Eskar palsu ini menyamarkan perkembangan luka nantinya ya. Jadi memakai ini secara semena-mena tanpa pemahaman cara pakai yang baik, alih-alih bermanfaat, malah nanti merepotkan dokter bedahnya dalam pengelolaan luka definitif.
Nah, kapan harus ke rumah sakit? Ya, intinya adalah kita harus paham dulu nih apa saja yang mengindikasikan seorang yang terkena luka terbakar ya harus diarahkan ke rumah sakit ya. Prinsipnya adalah pasien yang potensial terancam nyawa akibat morbiditas jalan nafas, mekanisme bernafas, dan hemodinamik itu harus diarahkan ke rumah sakit ya. Kemudian pasien yang potensial terancam cacat akibat komplikasi luka bila tidak terkelola baik itu harus diarahkan ke rumah sakit ya. Jadi kita jadi paham ya, kalau mengerti prinsipnya, maka setiap luka derajat 2 dengan luas di atas 10% itu harus kita arahkan ke rumah sakit karena nanti kita takut gangguan sirkulasi ya. Setiap luka derajat 3 harus kita arahkan ke rumah sakit. Kenapa? Ya, karena nanti potensial morbiditas dari lukanya itu tidak bisa ditanggulangi di vaskes ya. Pasien lansia dan anak ya itu pasti ya punya karakteristik yang tidak bisa dengan mudah dikelola di vaskes primer, jadi harus diarahkan ke rumah sakit. Luka dengan jarak antar tepi yang tidak memungkinkan untuk epitelialisasi spontan ya, alias harus dibantu dengan modalitas skin graft misalnya, itu harus diarahkan ke rumah sakit. Luka di wajah, jari jemari, sendi gerak, kemaluan ya, itu saya gambar burung tuh ya, maksudnya genitalia eksterna ya, yang mana kalau nantinya tidak terkelola dengan baik ya menyebabkan komplikasi pada lukanya itu harus diarahkan ke rumah sakit ya. Kemudian luka dengan trauma inhalasi, luka akibat trauma elektrik, luka akibat trauma kimia ya, itu harus diarahkan ke rumah sakit ya. Nah, ini adalah algoritma evaluasi klinis kasus trauma ya untuk first responders maupun nantinya di IGD rumah sakit ya, atau di pertolongan pertama di klinik ya first responders ya. Ini tidak berlaku hanya untuk kasus luka terbakar tapi semua kasus trauma ya. Ada yang namanya evaluasi survei primer ABCDE sesuai dengan ATLS ya. Jadi prinsipnya adalah evaluasi, resusitasi ya, alias perbaiki kondisinya kalau ada masalah atau risiko morbiditas mortalitas ya pada evaluasi. Kemudian kalau sudah teratasi baru kita boleh lanjut ke evaluasi berikutnya. Kalau belum ya harus kita evaluasi ulang dan kita lakukan resusitasi lanjutan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ABCDE ya? A itu airway and cervical control ya, evaluasi jalan nafas dan kendali vertebra cervical ya, yang kalau ada masalah itu bisa menyebabkan kecacatan dan kematian lebih cepat ya. Yang berikutnya adalah mekanisme bernafas, breathing mechanism ya. Kemudian C circulation, D disability, dan E exposure ya. Jadi sistematik khusus ini dirancang karena penyebab tersering kematian pada pasien trauma ya termasuk luka bakar adalah A obstruksi jalan nafas, kemudian B gagal nafas, C renjatan hemofilmia karena burn shock ya kalau di kasus luka bakar. Airway management ya, buka ya saluran nafas, evaluasi dengan triple maneuver ya, seperti pada gambar ya, miringkan lehernya, hiperekstensi, kemudian dorong buka mulut ya, dorong rahang bawahnya dan buka mulut ya. Kemudian setelah buka dan triple maneuver kita evaluasi ya, kita bersihkan ya, hisap buang bila ada hipersekresi, bila ada jelaga ya. Kemudian setelah clear aman kita pertahankan patensinya dengan pipa orotrakeal atau pipa endotrakeal.
Si spine control itu kita harus pasang hard collar splint ya, keras pada leher ya, penyangga yang keras, yang rigid ya. Bila ada indikasi pada kejadian blast injury biasanya ya, yang trauma ledakan, dan harus dipakai terus sampai hasil foto servikal nanti memberi konfirmasi negatif, tidak ada masalah. Mekanisme bernafas yang kita nilai adalah bunyi nafasnya, laju nafasnya berapa kali per menit ya, simetrisitas kanan atau kiri sama atau tidak ya, sambilan kita berikan oksigenasi ya, dan bila mana diperlukan ya bisa kita lakukan eskarotomi atau fasiotomi pada fase ini ya, yaitu bila ada luka derajat 3 yang membentuk eskar yang mengganggu gangguan pengembangan dada dan mekanisme bernafas. Sirkulasi yang kita nilai adalah nadi ya. Sambil kita nilai nadi, kita udah langsung bisa sekalian mendeteksi suhu akralnya, hangat atau dingin ya, hitung berapa kali per menit, dan nilai isi denyutnya ya, cukup, kurang, lemah ya, cepat ya, dan seterusnya ya. Kemudian siapkan 2 jalur infus dengan jarum alir kaliber besar ya. Ini ada tabel ya, kalau standar AVK 0 20G ya, itu kalau untuk menghabiskan 2 kolof ya 1000 cc butuh hampir 7 menit ya. Tapi yang lebih besar itu bahkan bisa lebih cepat ya volume loadingnya ya. Tapi kalau yang standar 20G Anda bisa lihat tuh 6 menit 47 detik untuk 1000 cc, atau kira-kira untuk satu kolofnya sekitar 3 menit setengah ya. Bila ada tanda penurunan fungsi hemodinamika sirkulasi ya, siapkan terapi cairan, pasang double IV line, dan sambil pasang ambil sampel darah untuk pemeriksaan lab dasar. Kemudian resusitasi ya, yaitu segala proses yang diupayakan untuk mengembalikan kondisi abnormal kepada kondisi fisiologis yang normal ya. Itu namanya resusitasi ya. Jadi jalan nafas artinya tadi ya, kita udah bilang, kita udah sampaikan, buang hisap suction secara periodik ya, pertahankan insersi dan pertahankan pipa orotrakeal atau endotrakeal ya. Resusitasi mekanisme nafas dengan pemberian oksigenasi, eskarotomi dada bila diperlukan ya, atau kalau ada komorbid pneumotoraks atau hemotoraks ya, WSD adalah salah satu modalitas yang masuk di dalam resusitasi nafas ya. Ventilator ya, alat bantu, alat dukung nafas itu juga masuk di resusitasi nafas. Resusitasi sirkulasi adalah terapi cairan ya. Terapi cairan dalam jumlah besar sampai hemodinamik stabil yang bisa diukur, dievaluasi dari laju dan isi nadi serta tekanan darah. Hanya kalau udah stabil baru kita boleh lanjut ke evaluasi fisik lanjutan dan pemeriksaan lainnya ya. Nah, semua ABCDE dan resusitasi ini dijalankan berkesinambungan ya, hampir bersamaan, tidak dalam bentuk urutan ya. Jadi dibuat urutan dalam teori adalah untuk memberikan pencerahan kepada pola pikir dokter atau calon dokter bahwa kenapa ini penting, alasannya ini lebih cepat menyebabkan kesakitan dan kematian, airway ya, berikutnya breathing, berikutnya sirkulasi. Tapi pada prakteknya semua ini bisa dijalankan berkesinambungan atau hampir bersama. Setelah itu baru kita survei sekunder ya, pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki ya, depan dan belakang. Sekaligus kita nilai ya, evaluasi lokal, luas proporsinya berapa dan kedalamannya berapa ya. Kemudian membuat dan menulis diagnosis luka bakar ya, harus disertakan jenis lukanya ya,
luka bakar kah, luka trauma elektrik kah, luka trauma kimia kah, ya. Kemudian derajatnya. Derajat itu tidak perlu diurai. Kepala sekian persen, badan sekian persen, ya. Derajat itu hanya menyatakan gambaran yang Anda temui apa. Ya, satu, tidak usah disertakan untuk ditulis karena nanti toh tidak dihitung, ya. Kalau Anda bertemu dengan derajat 2 saja, ya Anda tulis derajat 2. Kalau Anda tulis derajat 3 saja yang Anda temui, ya, pada korban atau penderita, derajat 3 semua nih, ya Anda tulis derajat 3. Kalau Anda bertemu ada derajat 2 dan derajat 3, ya, Anda cukup tulis 2 dan 3. Tidak harus diurai 2 di area ini, 3 di area ini, enggak usah, ya. Cukup tulis derajat itu 2, derajat 3 atau derajat 2, 3, ya. Proporsi luasnya juga dalam bentuk total saja, ya. Tidak harus diurai kepala leher berapa persen, badan berapa persen, ya. Alat gerak atas kanan berapa persen, alat gerak atas kiri berapa persen, enggak usah, ya. Cukup itu Anda hitung dulu, ya, Anda hitung totalnya, ya, kemudian baru dinyatakan sebagai numerical percentage secara keseluruhan, ya. Jadi Anda bisa bertemu dengan luka derajat 2 sekian persen, luka derajat 3 sekian persen, atau luka derajat 2 dan 3 sekian persen. Nah, sesederhana itu, ya. Dan jangan lupa komorbiditas, ya. Bagaimana menentukan penghitungannya? Tadi sudah kita bahas, ya. Sistematika regio kita ikut rules of nines, ya, dengan urutan yang seperti di kolom paling kiri supaya tidak ada yang terlewat, ya. Perhitungan persentasenya supaya tepat, cermat, dan akurat, kita pakai metode tapak tangan, ya. Hal yang menarik di sini adalah genitalia externa itu 1%, ya, ternyata membuktikan keakuratan metode tapak tangan, ya, karena kalau nanti Anda coba sendiri di rumah, ya, daerah perineum Anda tutupi dengan setangkup tapak tangan, itu pas banget, itu 1%. Nah, sekarang kita masuk sedikit lebih teoritis, ya, mengenai bagaimana memahami ekstravasasi cairan dan hubungannya dengan rumus terapi cairan, ya. Jadi setiap proporsi 1% luas jaringan kulit yang menderita luka, maka pada orang dewasa mengeluarkan 0,7 sampai 0,8 ml cairan intravaskular yang ekstravasasi. Tapi karena angka itu tidak baik, tidak enak, tidak mudah diingat, maka dibulatkan menjadi 1 ml per kilogram berat badannya untuk setiap 1% luas luka, ya. Jadi kalau orang dewasa standar Asia 50 kg dengan luka 10%, maka yang hilang itu kisarannya, kalau pakai 0,7 jadinya 350 ml, kalau mau pakai 0,8 jadinya 400, kalau mau pakai 1 jadinya 500 ml, ya. Nah, itu adalah cara menghitung cairan intravaskular yang hilang. Sekarang berapa yang harus disubstitusikan, ya, dan kapan kita harus substitusikan, ya, sekarang kita bahas, ya. Kapan kita harus lakukan substitusi, ya, yaitu hanya jika kita deteksi ada potensi gangguan hemodinamik, ya, artinya nadinya, ya, sudah ada perubahan nilai, tekanan darahnya sudah ada perubahan nilai dari normal, ya, menjadi lebih rendah, ya. Kalau itu ditemukan, berarti itulah saatnya kita memutuskan harus kita lakukan substitusi cairan resusitasi, ya. Nah, berapa sekarang yang harus masuk dan kenapa perhitungannya seperti itu, ya. Jadi ada sebuah penelitian dari Charles Baxter tahun 1968, ya,
Ya, dia mencoba dengan berbagai macam cairan infus untuk luka bakar. Ya, ternyata dia melihat bahwa kalau substitusi itu dilakukan dengan cairan Ringer's laktat, ya, laktat Ringer's, ya, itu adalah cairan yang paling banyak masih beredar di sirkulasi. Ya, seperempatnya masih bertahan di sirkulasi, 3/4-nya keluar. Ya, jenis yang lain lebih parah. Ya, dextrose hanya 1/10-nya yang bertahan. Ya, 90%-nya bocor keluar. Natrium chloride 0,9% hanya 1/5-nya yang bertahan. Ya, 80%-nya keluar. Ya, nah, dari berbagai macam tersebut, pada akhirnya Baxter merekomendasikan cairan yang tepat adalah satu, laktat Ringer atau Ringer's laktat, ya, karena daya retensinya di sirkulasi yang paling baik, ya, dan juga secara komponen isinya mendekati plasma, ya. Tapi yang harus diingat adalah yang bertahan hanya 1/4-nya saja. Jadi kalau kehilangan cairannya misalnya 1 liter, maka kalau masuk RL 1 liter, yang terjadi adalah yang bertahan hanya 1/4 liter, 3/4-nya bocor keluar ekstravasasi ke interstisial. Jadi untuk kehilangan cairan 1 liter, substitusinya supaya bisa bertahan 1 liter, maka tentu harus dimasukkan 4 kali volume cairan yang hilang. Ya. Jadi kalau pakai angka asli di 0,7 atau 0,8, kita pasti dapat cairan yang harus masuk adalah 4 kali 0,7 atau 0,8, ya, per mililiter per kilogram berat badan per luas. Jadi nanti Anda ketemu angka kisaran antara 2,8 sampai 32 kali berat badan kali luas luka, rumusnya kalau mau pakai angka yang asli. Tapi kalau mau pakai angka pembulatan, Anda ketemu 4 kali 1 ml per kilogram berat badan per persen luas. Ketemunya 4 kali berat badan kali persentase. Ya. Hal ini menjelaskan kenapa di textbook, ya, Anda bertemu dengan rumus Baxter itu 3-4 kali berat badan kali persentase luas luka. Ya. Dan menjadi bingung mana yang dipakai, apakah 3, apakah 4. Ya. Jadi dengan melihat slide ini sekarang Anda tahu angka 3 itu didapat kalau kita mau berpegangan kepada angka asli, ya, yang 0,7 sampai 0,8. Tapi kalau pakai angka pembulatan dapatnya 4. Ya. Nah, dulu satu-satunya pemantauan terapi adalah dengan diuresis. Ya, jadi kita harus pertahankan preservasi fungsionalitas ginjal sebagai teman kita buat memantau. Ya. Nah, karena waktu iskemik ginjal 8 jam, maka setengah volume cairan harus masuk dalam 8 jam pertama pasca trauma. Makanya rumusnya dari Baxter-Paklan itu separuh dari jumlah yang sudah kita hitung harus masuk dalam 8 jam pertama. Ya. Dan untuk evaluasinya kita lihat, ya, target diuresis, ya, adalah setengah mililiter, ya, per kilogram berat badan per jam pada dewasa dan setengah sampai 1 mililiter per kilogram berat badan per jam. Hal penting yang dipraktikkan di pelayanan ini pertama adalah kita lihat, ya. Ini adalah contoh, ya, profil rata orang Asia, ya, 50 kg, maka kalau dia punya luka dengan 1%, maka kehilangan cairannya adalah 1 kali 4 kali 50, 200 cc, ya, yang harus dimasukkan, ya, yang harus disubstitusikan.
Jadi kalau dia lukanya satu lengan, dia butuh 1800 cc, 3,5 botol. Satu tungkai butuh 3600 cc atau 7 botol lebih sedikit, ya. Seluruh badan depan sama 3600 cc, 7 botol lebih sedikit, ya. Dan ini tentunya butuh pembiayaan untuk beli cairan infus, ya, karena belum tentu di dalam setting yang sangat segera, ya, pasien siap dengan detil-detil administrasi untuk insurance dan BPJS-nya, ya, sehingga kebanyakan masih pakai mandiri, uang sendiri, ya. Jadi hal penting diperhatikan di pelayanan ini pertama adalah hematkan uang atau sumber daya finansial pasien untuk hal-hal yang esensial dulu, ya. Saya selalu berulang kali menyatakan bahwa buatlah resep itu dalam sequence sesuai kepentingannya, ya. Resep pertama, ya, berikan dulu selang oksigen, jarum infus kaliber besar, set selang infus cairan, ya. Set kedua, ya, injeksi serum anti tetanus, antibiotik, anti nyeri, ya. Dan yang paling belakangan karena tidak esensial dalam setting akut adalah topikal luka, ya. Kalau Anda campur ini semua, ya, pasien atau keluarganya ke apotek dengan duit yang terbatas, ya, diberitahukan nominalnya berapa yang harus dibayarkan dan uangnya tidak cukup, maka orang awam akan menebus dulu hal yang dia tahu kenapa orang ke dokter, yaitu obat, ya. Jadi nanti dia pasti akan datang bahwa injeksi antibiotika yang notabene mahal, ya, biasanya, dan anti nyeri, ya, selang oksigen, selang infus jadi keteteran, tidak terbeli, ya, gitu. Jadi kalau Anda lihat, ya, pasien dengan harus ada perencanaan pengeluaran yang baik untuk keluarganya yang terkena luka terbakar, ya, sangat baik kalau Anda buat sequence urutan peresepan seperti ini. Nah, untuk pengelolaan luka, ya, luka derajat 2 dan lebar antar tepi 5 cm atau lebih kecil, itu yang punya potensi menyembuh spontan. Lebih jelek dari itu harus dibantu skin grafting, ya. Ingat tadi, ya, deadline tenggatnya 28 hari dan laju tumbuh rambut epitel hanya 1 mm per hari per tepi luka, ya. Luka dengan lepuh idealnya diaspirasi lalu dibalut tekan, tapi karena pada anak-anak sulit dan hampir mustahil, ya, jarang bisa sukses, ya. Sebenarnya tidak masalah kalau dipecahkan saja, ya, dibuang jaringan kulit kubah lepuhnya dan dibuat sebagai derajat 2 dalam, ya, nantinya biar menyembuh dengan epitelialisasi. Prinsip berikan suasana steril dan lembab, sesederhana itu, ya. Luka yang sudah bersih dibalut dengan balutan lembab non adheren, ya, yang mencegah penempelan, dan fungsinya kain tule, ya, itu adalah itu untuk mencegah nempel, ya, antara balutan dengan jaringan kulit yang di bawahnya. Obat luka ideal apa? Ya, kita bahas sedikit, ya, di sini, ya. Tadi kita udah sempat bahas mengenai silver sulfadiazine, ya. Therapy of choice, ya, topical of choice, karena spektrum baterainya cocok, karena dia mampu menembus eskar, ya. Tapi sialnya adalah pada pengelolaan atau pemakaian yang tidak cocok, dia justru menimbulkan pseudoeskar, ya. Jadi pemberian silver sulfadiazine tidak bisa sembarangan, harus diselingi dengan eskarotomi berkala, ya. Idealnya 2-3 hari sekali harus masuk kamar operasi untuk eskarotomi, ya, mengikis dari kerak pseudoeskarnya, ya.
Di luar dari itu, maka pada akhirnya ya di hari-hari kedepannya salep ini hanya menyalepi kerak yang ada di atas kerak, yang ada di atas kerak, yang ada di atas kerak sisa hari pertama penyalepan. Ya, akibatnya jadi sulit untuk perawatan pengelolaan luka yang ideal. Ya. Kemudian juga dia risiko nefrotoksik. Ya, jadi pada aplikasi pada luka yang luas, ya pada pasien-pasien yang lansia ini juga harus hati-hati. Ya. Yang sering saya pakai ya secara pengalaman adalah yang berbasis madu. Ya. Sesederhana botol madu murni ya bisa dibeli di apotek, toko obat, minimarket, toko kelontong, peternak lebah ya, atau penjual pikulan madu murni ya, sederhana itu ya, karena dia ada efek bakteriostatik ya. Bakteriostatik artinya bukan membunuh bakteri tapi menghambat ya hidup bakteri ya, dia nggak bisa kemana-mana ya, tidak bisa berkembang biak ya, cuma hidup di situ aja ya, tidak berefek apa-apa ya. Karena dia pekat dan hiperosmolar sehingga menyerap sitoplasma patogen ya, sitoplasmanya akan terserap keluar dari sel mikroorganisme, maka secara anatomi ya mikroorganismenya ada, tetap ada di situ, tapi hidupnya sudah tidak berfungsi lagi karena sitoplasmanya sudah terhisap keluar ya. Kalau bakterisid dia melisiskan dinding patogen ya. Nah, kalau lisis dinding patogen berarti itu yang Anda sering temukan ya pada luka-luka yang mendapatkan topikal kemudian menjadi bau ya. Yang bau itu asalnya dari bagian organ ya, mikroorganisme patogen yang lisis terburai keluar ya ke area luka. Tapi karena pada madu isi perut dari mikroorganisme patogennya tidak kemana-mana ya, maka relatif tidak berbau ya, relatif odorless, tidak lengket ya, mudah didapat, murah ya, itu salah satu keuntungan non medisnya ya dari madu. Bagaimana cara pakainya ya? Karena dia mengandalkan kepekatannya, maka jangan sekali-kali pakai madu murni dilapisi dengan kasa yang mengandung air atau kasa lembab, karena nanti terjadi pengenceran, efektivitasnya berkurang. Jadi aplikasinya harus dibalut dengan kasa kering. Ya. Jangan lupa splinting ya untuk mencegah deformitas kontraktur ya, tangan dalam posisi fungsional ya, ketiak di ekstensikan dalam posisi abduksi ya, kemudian Achilles ya dalam posisi diberikan back slap ya supaya dalam posisi fleksi, dan mulut disangga dengan mouth spreader. Ya. Pengelolaan lanjutan ya mencakup masalah nyeri ya. Kalau untuk perawatan luka atau buka balutan, jika settingnya di rumah atau vaskes primer ya, kadang dengan positioning bisa cukup menyamankan nyeri saat buka balutan ya. Maksudnya bagaimana ya, misalnya ya dilakukan pembukaan balutan dalam rendam ya, suasana yang sejuk ya, kemudian atau disiram basah ya, atau aplikasi Tule itu ya juga membantu ya supaya tidak lengket ya. Kemudian kelola nyeri juga bisa dengan farmakoterapeutik ya, analgesia poten. Kemudian sudah tidak zamannya lagi pasien luka bakar dipuasakan ya, justru kita menganut sekarang early enteral feeding dan maintaining villi function ya, jadi fungsi-fungsi saluran cerna tetap dijaga sebagaimana normalnya ya, supaya ada kerja, ada oksigen demand, ada oksigen supply ke situ ya, jadi tidak terjadi ileus paralitik karena adanya
perfusi atau under supply oksigen, ya. Kemudian multidisciplinary approach, ya, harus teamwork, sertakan ahli gizi, ahli kesehatan jiwa untuk konsep psikologisnya. Jika ada komorbiditas lain, sertakan juga dokter-dokter spesialis bersesuaian. Ya, itu saja yang bisa saya bagi wawasan mengenai pengantar, kegawat daruratan, luka terbakar, dan trauma sejenis, ya. Soft copy dari materi ini bisa Anda unduh, yang tautannya ada di keterangan dari klip ini, ya. Terima kasih atas atensi dan animo Anda, ya. Tautan ini juga nanti Anda bisa simak di YouTube, kanal YouTube Bedah Plastik, ya, yang alamatnya bisa Anda baca, ya. Dan soft copy-nya juga Anda bisa unduh dari situ, ya. Oke, mohon maaf jika ada khilaf ucap dan sikap, ya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi, ya. Saya kembalikan pada moderator. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.